Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pemasaran, yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gamsat Barina Wijaya, NIM 1941 621 20 10 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia dari kelompok 2 akan menjelaskan materi bab 5 yang berjudul menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pentingnya pelanggan di dalam pemasaran. Yang pertama, dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Yang ketiga, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara menguntungkan. Yang keempat, suatu bisnis disebut sukses jika ia berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Selanjutnya, diagram perubahan orientasi perusahaan dibagi menjadi dua, berbentuk piramida. Yang pertama, ada diagram organisasi tradisional. Yang paling puncak yaitu manajemen puncak. Di bawah manajemen puncak ada manajemen menengah, lalu di bawah manajemen menengah ada orang-orang garis terdepan, dan yang paling bawah yaitu pelanggan. Sedangkan di dalam diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan, yaitu berbentuk piramida terbalik. Jadi yang paling atas itu ada pelanggan, lalu orang-orang garis depan, lalu manajemen menengah, dan yang terakhir manajemen puncak. Selanjutnya yaitu nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai persepsi pelanggan terdiri dari dua. Yang pertama, total manfaat pelanggan, yaitu nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, yaitu produk, jasa, personel, dan citra. Yang kedua, total biaya pelanggan, yaitu kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, yaitu moneter, waktu, energi, dan psikologis. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin, saya dari kelas manajemen 19A. Saya akan menjelaskan materi mengenai determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan, menghantarkan nilai pelanggan, dan total kepuasan. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai pelanggan diperoleh dari selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang diberikan untuk pilihan yang berbeda. Terdapat biaya dan manfaat pelanggan. Biaya pelanggan terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Sedangkan manfaat pelanggan terdiri dari manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personil, dan manfaat citra. Materi yang kedua yaitu menghantarkan nilai pelanggan. Jadi konsumen itu memiliki beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, atau perusahaan tertentu. Proporsi penawaran nilai terdiri dari seluruh kelompok manfaat yang dijanjikan perusahaan untuk dihantarkan. Ditepati atau tidak janji tersebut tergantung kemampuan perusahaan untuk menghantarkan nilainya. Sistem pengantar nilai meliputi semua pengalaman yang didapatkan oleh pelanggan. Materi yang ketiga yaitu total kepuasan. Kepuasan adalah rasa senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Pembeli akan terpuaskan tergantung kinerja penawaran. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Dan jika kinerja
melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan sangat puas. Pembeli membentuk ekspektasi mereka berdasarkan secara mendengar omongan orang lain atau pengalaman mereka sendiri pada saat membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengamati kepuasan pelanggan. Salah satu kunci mempertahankan kepuasan pelanggan terdapat teknik pengukuran kepuasan pelanggan yang terbagi menjadi 3. Pertama ada survei berkala, kedua ada tingkat kehilangan pelanggan, dan ketiga ada belanja misterius. Maksud dari survei berkala ini yaitu kepuasan konsumen meneliti kepuasan secara langsung dan merespon keinginan. Selanjutnya tingkat kehilangan pelanggan, maksudnya menghubungkan pelanggan yang berhenti, menggali alasan pelanggan yang berhenti dan memantau hilangnya pelanggan. Ketiga, belanja misterius, maksudnya kita harus mengkaji kelemahan produk pesaing, menguji kelebihan layanan pesaing, dan menggali informasi pesaing di lapangan. Kualitas, maksudnya kualitas ini totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini terdapat ada Pareto pelanggan dalam kurung hukum 80 diambil 20. Aturan Paretonya maksud dari 20 diambil 80 adalah 20% pelanggan menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Contohnya di bawah ini ada gambar diagram perusahaan. Aturan Paretonya maksud dari diagram gambar ini, peraturan 150 diambil 20 adalah 20% pelanggan paling menguntungkan menghasilkan sebanyak 150% laba perusahaan. 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan menghasilkan 100% laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, nilai seumur hidup pelanggan menggambarkan nilai sekarang bersih dari aliran laba masa depan yang diharapkan panjang pembelian seumur hidup pelanggan. Dan ini rumus nilai seumur hidup pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lestari dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi bab 5 yang berjudul Menciptakan Nilai, Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan. Pemasaran satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasikan prospek dan pelanggan Anda. Yang kedua, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan Anda. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat. Yang keempat, memodifikasi produk, layanan, dan pesanan Anda tiap pelanggan. Cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui pangsa dompet, penjualan silang, dan penjualan ke atas. Yang keempat, membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan atau menghilangkan mereka. Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Proses perkembangan pelanggan melalui potensi, prospek, pelanggan pertama kali, pelanggan berulang, klien, anggota, advokat, dan mitra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Siti Kusmiati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Maka yang pertama harus menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Yang kedua, mengikutsertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola retensi serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengintegrasikan suara pelanggan demi menangkap kebutuhan ataupun persyaratan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis. Yang keempat, mengorganisasi database informasi tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi pembelian, serta kepuasan pelanggan perorangan. Yang kelima, mempermudah pelanggan untuk menangkap personel perusahaan yang tepat demi mengekspresikan kebutuhan dan persepsi serta keluhan pelanggan. Yang keenam, menjadi potensi program frekuensi dan pemasaran klub. Yang ketujuh, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Selanjutnya ada contoh dan sedikit penjelasan dari CRM System. CRM System ini merupakan proses manusia dan teknologi yang dimana menarik prospek penjualan ataupun mempertahankan dan menarik pelanggan yang baru. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada loyalty program. Sedikit penjelasan dan contoh dari loyalty program ini merupakan cara memuaskan pelanggan dengan memberikan diskon ataupun kupon serta hadiah dan penawaran lainnya untuk menahan ataupun menarik pelanggan yang baru. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada penjelasan dari pemasaran database. Pemasaran database ini bisa dilihat dari isi ideal database bisnis dan dari isi ideal database konsumen. Dari isi ideal database bisnis meliputi transaksi masa lalu, volume, harga, dan laba masa lalu. Ada nama tim pembelian serta status kontak saat ini, ada perkiraan bagian pemasok, serta ada pesaing dan kekuatan serta kelemahan kompetitif. Yang terakhir ada pola dan praktik kebijakan pembelian. Selanjutnya dari isi ideal database konsumen meliputi daftar alamat surat menyurat dan kontak, ada juga transaksi pelanggan serta informasi registrasi, ada pertanyaan pelanggan serta checklist, dan juga ada psikografis dan demografis, dan terakhir ada media grafis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan telepon, 5 cookies, 6 demografis, 7 geografis, dan yang terakhir adalah media grafis. Sedangkan isi ideal database bisnis antara lain 1. Transaksi masa lalu, 2. Volume, harga, dan laba masa lalu, 3. Nama tim pembelian, 4. Status kontrak saat ini, 5. Perkiraan bagian pemasok, 6. Pesaing, 7. Kekuatan dan kelemahan kompetitif, dan yang terakhir adalah praktik, pola, dan kebijakan pembelian. Berikut adalah contoh database pelanggan. Di sini saya juga akan menyampaikan tentang penggalian data. Penggalian data digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database: 1. Mengidentifikasi prospek. 2. Memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu. 3. Memperdalam loyalitas. 4. Mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Dan yang terakhir adalah menghindari kesalahan pelanggan serius. Oke, kita lanjut ke ketiga, layakan pembangunan database. Di sini ada 4. Yang pertama ada produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga ada penjualan unit sangat kecil, dan yang keempat ada biaya pengumpulan data dan informasi sangat tinggi. Selanjutnya ada masalah pemasaran database dan CRM. Yang pertama, ada proses membangun dan mempertahankan database membutuhkan investasi besar. Misalnya, dalam piranti keras komputer, program analitis, hubungan komunikasi, dan personel ahli. Yang kedua, sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi pelanggan
dalam menggunakan informasi yang tersedia. Dalam perusahaan, karyawan menemukan bahwa lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan pemasaran transaksi tradisional dibandingkan mempraktikkan pemasaran hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan atau perusahaan. Karena mungkin mereka tidak suka apabila perusahaan mengumpulkan informasi pribadi mereka. Yang keempat, ada asumsi di belakang CRM tidak selalu benar. Yang terakhir, ada bahaya utama CRM. Yang pertama, ada implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, ada asumsi bahwa semakin banyak CRM semakin baik. Dan yang terakhir, keempat, mengintai pelanggan. Jadi kita hanya perlu mengintai, bukan membujuk pelanggan. Menurut ahli pemasaran, Domlever dan Mark Trojan, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Loyal menurut KBBI ialah patuh dan setia. Jadi bagaimana suatu perusahaan dapat membuat pelanggan loyal akan produk kita? Nilai di sini adalah nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses apabila berhasil mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, karena pelanggan adalah alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadikan rapat, dan sebagainya. Cara membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bisa dilihat dari nilai di presentasi pelanggan, total kepuasan, mengamati kepuasan, dan kualitas produk atau jasa.